Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, SIMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko kelas D013. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan juga internal. Yang pertama, saya Galandria Wanda Bisono dengan NPM akhir 159. Saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Alisa dari Gayatri dengan NPM akhir 135. Perkenalkan, saya Roma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Aisyah Olifatur Rasyida dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, NPM 163. Perkenalkan, dengan saya Sandrina Bintang Alfiradita dengan NPM akhir 200. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sasabila dengan NPM terakhir 292. Baik, yang pertama ini ada peran auditor eksternal terhadap BCG. Auditor eksternal itu berperan penting dalam tata kelola perusahaan dengan memberikan opini independen dan juga objektif atas kewajaran laporan keuangan sebagai hasil proses akuntansi. Nah, komunikasi antara auditor eksternal dan komite audit itu sangat krusial karena menjadi saluran bagi dewan untuk memperoleh pandangan objektif tentang kualitas laporan keuangan perusahaan. Jadi dialog ini tuh membantu komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Dengan demikian, auditor eksternal itu tidak hanya memvalidasi hasil, tetapi mereka juga memberikan wawasan berharga yang dapat digunakan dewan untuk memperkuat proses GCG internal perusahaan. Auditor eksternal ini salah satu pilar utama yang menopang kepercayaan publik terhadap integritas laporan korporat. Dan mereka, kredibilitas laporan keuangan itu akan sangat dipertanyakan dan seluruh sistem GCG akan kehilangan salah satu mekanisme penegakan akuntabilitasnya yang paling kuat. Lalu yang selanjutnya, akuntabilitas auditor eksternal kepada siapa? Nah, secara kontraktual, mereka itu bertanggung jawab kepada perusahaan. Karena jika auditor bertanggung jawab kepada manajemen, akan tercipta konflik kepentingan yang tidak dapat dipertahankan, yang dimana auditor itu akan merasa tertekan untuk menyetujui perlakuan akuntansi yang dipertanyakan agar dapat mempertanyakan kliennya. Yang kedua, secara fungsional, mereka bertanggung jawab kepada komite audit. Karena auditor eksternal ini memiliki jalur komunikasi langsung dan juga rahasia ke komite audit yang memungkinkan mereka membahas masalah-masalah audit yang sensitif tanpa campur tangan manajemen. Lalu selanjutnya secara profesional mereka bertanggung jawab kepada standar dan etika profesi mereka. Di KAP itu memiliki pengendalian mutu internal yang diatur kode etik dan standar audit yang dapat dituntut secara hukum dan atas kelalaian serta diawasi regulator seperti P2PK dan juga PCAUB yang berwenang memberi sanksi atau menghentikan praktik auditor tersebut. Lalu secara sosial dan hukum mereka bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan publik. Jadi di luar struktur formal perusahaan, auditor eksternal itu memiliki akuntabilitas yang lebih luas kepada publik dan juga integritas di pasar modal. Kegagalan auditor untuk mendeteksi atau melaporkan salah satu material itu dapat merugikan investor dan juga merusak kepercayaan pasar tersebut. Selanjutnya yaitu opini audit dan implikasinya. Jadi opini adalah sebuah komunikasi yang sangat ringkas namun padat makna yang menyampaikan kesimpulan auditor mengenai apakah laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jenis opini audit ada 4. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Jadi opini ini menyatakan bahwa auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji materi. Selanjutnya yaitu opini wajar dengan pengecualian. Opini ini diberikan ketika auditor menyimpulkan bahwa kecuali untuk dampak dari masalah-masalah tertentu yang dijelaskan, laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Yang ketiga yaitu opini tidak wajar. Jadi opini ini diberikan ketika auditor memperoleh bukti yang cukup, menyimpulkan bahwa terdapat salah saji material dan persvasif dalam laporan keuangan. Yang keempat, opini tidak menyatakan pendapat. Jadi opini ini diberikan bukan karena laporan keuangan salah, tapi karena auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendasari suatu opini. Selanjutnya yaitu standar profesional audit eksternal atau ISE. Jadi ISE ini menyediakan kerangka kerja prinsip dan prosedur esensial yang harus diikuti oleh auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit ke laporan keuangan. Tujuan dari ISE ini untuk meningkatkan tingkat keseragaman praktik audit di seluruh dunia yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap profesi audit. Selanjutnya yaitu ada prinsip fundamental yang tertanam di seluruh ISE. Jadi yang pertama ada skeptisisme. Jadi mereka para auditor itu harus memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan penilaian kritis terhadap bukti audit. Yang kedua yaitu pendekatan berbasis resiko. Jadi auditor itu harus mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji material di tingkat pelaporan keuangan dan di tingkat asersi atau klaim manajemen dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu materialitas. Jadi konsep ini digunakan oleh auditor dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi dampak dari salah saji yang teridentifikasi. Dan yang terakhir, bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi auditor itu harus merancang, melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan yang wajar sebagai dasar dari opini audit.
Materi selanjutnya yaitu terkait peran dan fungsi auditor internal. Dengan fungsinya sendiri yaitu sebagai penjamin independen dan konsultasi objektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional perusahaan. Secara administratif, auditor itu akan melapor ke manajemen senior, sedangkan secara fungsionalnya sendiri, auditor itu akan melapor ke komite audit. Meskipun auditor internal ini sebagai karyawan dari perusahaan, tetapi auditor internal itu harus tetap independen. Nah, peran utamanya yaitu sebagai penasihat terpercaya bagi manajemen bahwa SPI atau sistem pengendalian internal itu berjalan dengan efektif, memeriksa independen bagi dewan direksi, khususnya pada komite audit, memberikan saran untuk perbaikan proses, peningkatan efisiensi, dan penguatan pengendalian. Ruang lingkup kerjanya sendiri yaitu terkait seluruh aspek operasional perusahaan, baik keuangan maupun non-keuangan. Tapi pendekatan auditor internal itu lebih berbasis risiko. Jadi fokus audit itu pada area-area memiliki risiko tertinggi untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Auditor internal sendiri itu berhubungan dengan GCG. Jadi jika fungsi audit internal itu efektif dan kuat, maka praktik GCG-nya itu dapat dikatakan baik karena auditor internal itu telah memberikan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian dan memberikan peringatan dini terkait kemunculan risiko-risiko dari perusahaan tersebut. Selanjutnya terkait tugas pokok SKAI atau Satuan Kerja Audit Internal, di mana tugas pokok SKAI ini atau fungsi audit internal secara luas itu didefinisikan oleh standar internasional dan peraturan lokal yang semua itu menekankan pada peran mereka dalam mengevaluasi dan meningkatkan proses tata kelola perusahaan. Dengan tugas pokok yang pertama yaitu mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Jadi sistem yang dievaluasi itu terkait pelaporan keuangan, efisiensi operasional, maupun kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan internal yang ada di perusahaan. Yang kedua itu terkait menilai dan memberikan kontribusi pada perbaikan proses manajemen risiko, di mana mereka itu akan mengevaluasi seberapa efektif manajemen itu dalam mengidentifikasi, menilai, bahkan merespon risiko yang kemungkinan terjadi di perusahaan. Yang ketiga itu ada membantu organisasi memelihara corporate governance yang efektif, di mana auditor ini akan menilai dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan praktik GCG yang baik terhadap perusahaan. Kemudian auditor itu juga melakukan audit kepatuhan, yaitu memeriksa dan mengevaluasi ketaatan organisasi terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan juga peraturan yang berlaku, baik itu di internal perusahaan maupun di eksternal, yaitu ke regulator. Yaitu yang terakhir yaitu melakukan layanan konsultasi, di mana auditor itu akan memberikan saran untuk membantu manajemen dalam proyek-proyek khusus. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, SKAI itu akan mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel dan juga berbasis risiko agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan SKAI dengan komite audit. Hubungan kerja antara Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dengan komite audit yaitu hubungan yang paling krusial bagi efektivitas dan independensi fungsi audit internal. Struktur pelaporan adalah elemen kunci dari hubungan ini. Praktik terbaik GCG atau Good Corporate Governance dan standar audit internal menetapkan bahwa kepala audit internal atau disingkat CAE harus melapor secara fungsional kepada komite audit. Laporan fungsional ini mencakup beberapa interaksi penting. Yang pertama ada persetujuan rencana dan anggaran. Komite audit meninjau dan menyetujui rencana audit tahunan yang berbasis risiko dan anggaran sumber daya yang diajukan oleh SKAI. Yang kedua ada penerimaan laporan audit, yaitu komite audit secara teratur menerima laporan ringkasan dari SKAI mengenai hasil-hasil dari aktivitas audit. Yang ketiga ada penunjukan dan evaluasi kinerja, yaitu komite audit memiliki peran utama dalam keputusan untuk menunjuk, mengevaluasi kinerja, dan memberhentikan CAE. Yang terakhir ada sesi privat, yaitu komite audit harus secara rutin mengadakan pertemuan privat dengan CAE tanpa kehadiran manajemen eksekutif lainnya. Selanjutnya yaitu ada piagam audit internal atau internal audit charter. Piagam audit internal itu sendiri yaitu dokumen formal tingkat tinggi yang menjadi landasan konstitusional bagi fungsi audit internal di dalam sebuah organisasi. Piagam ini resmi mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Dan secara umum, piagam audit internal mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama ada misi dan tujuan. Piagam dimulai dengan menyatakan misi dan tujuan utama dari fungsi audit internal. Yang kedua ada ruang lingkup, yaitu piagam menguraikan ruang lingkup pekerjaan audit internal. Yang ketiga ada independensi dan objektivitas. Ini adalah bagian yang sangat krusial. Piagam secara eksplisit menyatakan independensi fungsi audit internal dari aktivitas yang diauditnya. Yang keempat ada wewenang atau authority, yaitu piagam memberikan wewenang yang jelas kepada auditor internal. Yang kelima ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu piagam merinci tanggung jawab utama dari CAE dan timnya. Yang terakhir ada standar praktik profesional, yaitu piagam biasanya menyatakan bahwa fungsi audit internal akan tunduk dan patuh pada standar internasional untuk praktik profesional audit internal yang dikeluarkan oleh IIA. Berikutnya adalah akuntabilitas auditor dan independensi rotasi auditor dan masa jaya. Akuntabilitas auditor adalah kewajiban auditor untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pihak yang berkepentingan, terutama pemegang saham dan publik. Auditor baik internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai standar yang berlaku. Dalam konteks tata kelola perusahaan atau CGC, akuntabilitas auditor mencakup yang pertama melakukan audit secara standar profesional dan kode etik, kemudian yang kedua memberikan opini yang independen dan objektif, dan ketiga mengungkapkan temuan audit secara jujur tanpa tekanan manajemen, kemudian yang terakhir bertanggung jawab atas kualitas integritas laporan audit.
Kemudian, independensi auditor adalah kondisi di mana auditor bebas dari pengaruh, tekanan, atau kepentingan pribadi yang dapat mengganggu objektivitas dalam memberikan opini. Independensi terdiri dari dua aspek utama. Yang pertama, independensi dalam fakta, yaitu auditor benar-benar bebas secara mental dari pengaruh klien. Kemudian yang kedua, independensi dalam penampilan. Auditor tidak hanya independen secara nyata, tetapi juga terlihat independen di mata publik. Independensi sangat penting karena tanpa independensi, akuntabilitas menjadi tidak bermakna. Kemudian yang berikutnya adalah rotasi auditor. Rotasi auditor adalah kebijakan pembatasan masa penugasan auditor atau kantor akuntan publik atau KAP pada klien tertentu untuk menjaga independensi. Tujuan rotasi ini adalah mencegah hubungan yang terlalu dekat atau familiarity trait antara auditor dan klien, kemudian mengurangi risiko konflik kepentingan dan meningkatkan objektivitas dan skeptisisme profesional. Rotasi ini dapat berupa yang pertama rotasi partner audit, yaitu partner yang menandatangani laporan harus diganti setelah periode tertentu. Kemudian rotasi kantor akuntan publik atau KAP secara keseluruhan. Di Indonesia sendiri, ketentuan rotasi auditor diatur oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Keuangan untuk menjaga kualitas audit dan independensi. Kemudian masa jaya, yaitu lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien. Di sini terdapat dua pandangan utama mengenai masa jaya auditor. Yang pertama, masa jaya terlalu panjang. Hal ini memiliki resiko, yaitu menurunnya independensi karena hubungan yang terlalu dekat, kemudian auditor menjadi kurang skeptis, dan potensi kompromi profesional. Kemudian kedua adalah masa jaya terlalu pendek. Resikonya yaitu kurangnya pemahaman auditor terhadap krisis bisnis klien, kemudian efektivitas audit belum optimal, dan biaya audit yang lebih tinggi. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan antara menjaga independensi dan mempertahankan pengetahuan auditor terhadap klien. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang ancaman terhadap independensi auditor dan perlindungan. Independensi auditor itu juga melalui 3 langkah utama: mengidentifikasi ancaman, menilai seberapa signifikan ancaman, dan menerapkan perlindungan yang tepat. Jika ancaman tidak dapat dikurangi ke tingkat yang dapat diterima, maka auditor harus menolak atau mengundurkan diri dari penugasan. Terdapat 5 kategori ancaman terhadap independensi, yaitu kepentingan diri, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Untuk mengatasinya, ada 3 jenis perlindungan. Pertama, perlindungan dari profesi atau regulasi. Kedua, perlindungan dalam lingkungan klien. Ketiga, perlindungan dari internal KAP. Slide selanjutnya yaitu materi peran auditor menurut standar internasional melalui ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS. ACGS itu dikembangkan oleh ASEAN Capital Market Forum sebagai alat untuk menilai dan membandingkan kualitas good corporate governance perusahaan publik di kawasan ASEAN. Penilaiannya berbasis pada pengumuman publik seperti laporan tahunan dan website perusahaan. Jadi perusahaan tidak hanya harus memiliki praktik tata kelola yang baik, tapi harus mengungkapkan secara transparan. Dalam konteks audit, ACGS menilai kekuatan dan independensi auditor eksternal maupun internal, serta melihat apakah terdapat sistem checks and balance yang berjalan dengan baik. Nah, fungsi audit yang kuat dan independensi itu menjadi sinyal kualitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan, dan menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan standar tata kelola yang baik. Pada bagian ini, kita akan membahas penilaian kinerja auditor eksternal dalam ACGS. Tujuannya adalah untuk menilai independensi, transparansi, dan akuntabilitas auditor dalam kerangka ICG. Beberapa indikator utamanya yaitu pengungkapan fee audit dan non-audit secara terpisah, adanya kebijakan pembatasan jasa non-audit, proses penunjukan auditor melalui komite audit independen, dan persetujuan RUPS, serta komunikasi aktif antara auditor dan komite audit. Jadi ACGS tidak hanya menilai opini audit, tetapi juga sistem tata kelola yang menjaga independensi auditor eksternal. Di ACGS ini menempatkan fungsi audit internal sebagai elemen penting dalam penerapan Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG. Maka penilaian ini tidak hanya melihat keberadaan unit audit internal, tetapi juga menilai struktur, independensi, kompetensi, serta efektivitas operasional dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Di ACGS ini menilai beberapa indikator utama, yaitu yang pertama ada independensi organisasi, merupakan apakah kepala audit internal melapor secara fungsional kepada komite audit atau dewan, sehingga mampu menyampaikan temuan secara objektif tanpa tekanan manajemen. Kedua, yaitu keberadaan piagam audit internal sebagai dokumen formal yang menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab audit internal. Kemudian ketiga yaitu ACGS ini menilai kompetensi dan kecukupan sumber daya, termasuk kualifikasi audit internal, pelatihan berkelanjutan, serta kepemilikan sertifikasi profesional seperti CIA.
Kemudian yang keempat yaitu dinilai pada ruang lingkup kerja audit internal merupakan apakah mencakup evaluasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola bukan hanya audit kepatuhan atau keuangan. Di ACGS ini menekankan bahwa pentingnya pelaporan temuan audit kepada Dewan Direksi dan Komite Audit sebagai mekanisme checks and balance dalam penerapan Good Corporate Governance atau bisa disebut GCG. Sehingga ACGS ini tidak hanya menilai keberadaan saluran komunikasi antara auditor dan dewan, tetapi juga efektivitas serta keterbukaan komunikasi tersebut. Untuk auditor eksternal ini, penilaian difokuskan pada sejauh mana komite audit mengungkapkan bahwa mereka telah meninjau dan membahas hasil audit, termasuk kualitas prinsip akuntansi, kesulitan audit, maupun potensi perselisihan dengan manajemen. Sedangkan untuk auditor internal, ACGS ini menilai apakah temuan signifikan dilaporkan secara berkala kepada komite audit. Oleh karena itu, ACGS juga memberikan nilai tambah pada perusahaan yang memiliki mekanisme eskalasi yang jelas, merupakan prosedur bagi auditor untuk melaporkan langsung kepada dewan apabila respon manajemen terhadap temuan serius dianggap tidak memadai, sehingga mekanisme ini memastikan isu penting yang tidak terhenti di tingkat manajerial. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, organisasi menerapkan pendekatan dan integrasi yang dikenal sebagai Governance, Risk, and Compliance atau bisa disebut GRC. GRC ini bukan merupakan satu departemen khusus, melainkan kapabilitas terorganisasi yang memastikan organisasi berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola, selera risiko, tujuan strategis, serta kewajiban hukum dan regulasi. Dengan kerangka GRC ini bertujuan untuk menghilangkan pemisahan atau silo antara fungsi tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan agar organisasi memperoleh pandangan risiko yang lebih holistik dan mampu mengambil keputusan secara lebih efektif. Selanjutnya, terdapat model 3 lini yang diperbarui oleh IIA. Model tersebut membedakan secara jelas pada manajemen sebagai lini pertama, dengan fungsi manajemen risiko dengan kepatuhan sebagai lini kedua serta audit internal sebagai lini ketiga yang memberikan assurance independen. Maka audit eksternal ini melengkapi peran tersebut dengan memberikan verifikasi independen dari luar organisasi. Dengan sinergi antara auditor internal dan eksternal dalam kerangka GRC, Dewan Direksi ini dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan kepatuhan perusahaan. Dengan integrasi ini memperkuat sistem pengendalian dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu 3 lini pertahanan. Model 3 lini merupakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors atau IIA untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam manajemen risiko dan pengendalian. Model ini terdiri dari 3 lini utama. Lini pertama yaitu manajemen operasional yang merupakan pemilik risiko, yaitu manajer dan karyawan yang menjalankan aktivitas operasional sehari-hari. Mereka mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko. Kemudian lini kedua yaitu manajemen risiko dan kepatuhan, berfungsi memberikan dukungan, keahlian, pemantauan, dan pengawasan terhadap pengelolaan risiko. Kemudian lini ketiga yaitu audit internal, memberikan jaminan atau assurance independen dan objektif kepada Dewan Direksi dan manajemen senior mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Selanjutnya yaitu ada peran auditor dalam lini ketiga, di mana yang pertama mengevaluasi efektivitas identifikasi dan pengendalian risiko oleh lini pertama. Kemudian yang kedua menilai apakah fungsi lini kedua telah merancang dan memantau kerangka manajemen risiko dengan baik. Yang ketiga tidak mengambil alih tanggung jawab manajemen risiko. Kemudian yang keempat menghindari keterlibatan operasional untuk mencegah ancaman telah ulang atau self-review trade. Kemudian ada sinergi audit internal dan eksternal, di mana auditor internal ini dapat yang pertama menggunakan hasil kerja audit internal dengan mengevaluasi kompetensi dan objektivitasnya. Kemudian yang kedua mengurangi duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efisiensi audit. Nah, sebaliknya audit internal dapat memperoleh manfaat dari yang pertama, keahlian auditor eksternal dalam isu akuntansi kompleks dan tren industri. Kemudian yang kedua, koordinasi perencanaan audit untuk memastikan seluruh area berisiko tinggi itu tercakup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.